Firly Bahuri mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian pada 2020 hingga 2023. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri hari ini. Dalam pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menjadi termohon. Diketahui Firly Bahuri mengajukan pra-peradilan karena keberatan ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pra-peradilan itu diajukan Firly pada 24 November lalu dan akan diadili oleh Hakim Tunggal Imelda Herawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung bersama jurnalis Metro TV Ardi Lase langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ardi, apakah sidang sudah dimulai dan apa poin yang akan disampaikan dalam sidang hari ini? Ya, selamat siang Naila dan juga pemirsa. Memang benar bahwa saat ini sidang pra-peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan gugatan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sedang berlangsung saat ini. Kalau kami melihat ataupun memantau di dalam saat ini sedang dalam pembacaan poin-poin gugatan dari Firly Bahuri melalui kuasa hukumnya. Karena Naila dan juga pemirsa, ketika tadi kalau kami melihat bahwa Firly Bahuri sendiri tidak hadir dalam persidangan dan diwakili oleh kuasa hukumnya. Naila dan juga pemirsa, berdasarkan hasil pantauan kami bahwa ada beberapa poin yang disampaikan oleh kuasa hukum Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri, di mana yang pertama dikatakan bahwa ia menolak atas kasus yang menjerat dirinya terkait dengan pemerasan ataupun gratifikasi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di mana ada dua poin yang dikatakan. Yang pertama, tidak cukupnya dua alat bukti dan tidak sahnya penyelidikan, di mana tadi dalam persidangan juga dirincikan bahwa terkait dengan prosedur yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sebagai penyelidik ataupun penyidik kasus ini juga disebut-sebut sebagai telah melanggar prosedur, di mana menurut kuasa hukum dari Firly Bahuri bahwa penyelidikan ke penyidikan atau sprindik ini dilakukan di tanggal yang sama. Lalu yang kedua terkait dengan saksi, dikatakan bahwa saksi tidak mengetahui, melihat dan mendengar, ataupun saksi tersebut tidak menyampaikan bahwa saksi tersebut mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung terkait dengan kasus ini. Lalu terkait alat bukti seperti yang disebutkan tadi bahwa tidak cukupnya alat bukti yang diberikan, sehingga dari pihak Firly Bahuri sendiri mengatakan bahwa meminta dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan pemantauan atas kasus ini. Yang pertama, ada dua permintaan yang dilakukan. Yang pertama yaitu status hukumnya sebagai tersangka diminta untuk dicabut, dan lalu terkait dengan kasus ini diminta untuk dihentikan atau SP3. Hingga saat ini proses persidangan masih berlangsung di dalam. Naila dan juga pemirsa, kami masih menunggu nanti bagaimana respon dari majelis hakim terkait dengan kasus ini. Untuk sementara demikian, Naila dan juga pemirsa, kembali ke studio. Ardi Lase melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.